Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Raja Amasya dari Kerajaan Yehuda, diambil dari 2 Tawarikh 25. Amasya berumur 25 tahun ketika ia menjadi raja, dan selama 29 tahun ia memerintah kerajaan Yehuda. Ibunya bernama Yoadan dari Yerusalem. Hal-hal apa yang Amasya lakukan dalam masa pemerintahannya? Yang pertama, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Yang kedua, ia membunuh pegawai-pegawai yang telah membunuh ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dibunuhnya, karena ada perintah Tuhan di dalam Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan tiap-tiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Yang ketiga, ia menghitung jumlah penduduk Yehuda yang sanggup untuk berperang dengan tombak dan perisai, dan didapati jumlah mereka ada 300.000 para teruna yang hebat. Yang keempat, ia juga menyewa 100.000 pahlawan gagah perkasa dari kerajaan Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Nah, ketika ia melakukan hal ini, maka Allah mengutus seorang utusannya untuk berbicara kepada Raja Amasya dengan pesan sebagai berikut. Janganlah tentara Israel digabungkan dengan Tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel. Jika mereka bergabung, bagaimanapun juga perbuatan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah punya kekuatan, Allah punya kuasa untuk menolong, Allah juga punya kuasa untuk menggelincirkan. Lalu Amasya menjawab utusan itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah aku berikan itu? Jawab utusan Allah itu, Tuhan akan memberikan lebih daripada itu kepadamu. Yang kelima, kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung dengannya yang sudah dibayar tadi, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka mereka kembali ke tempat tinggalnya, tapi dengan sangat marah. Lalu mereka mengadakan serangan balik kepada kerajaan Yehuda sampai ke Bet-Horon dan menewaskan 3.000 penduduk Yehuda dan mengambil banyak jarahan dari Yerusalem. Nah, hal keenam yang Amasya lakukan adalah ia mendapat keberanian untuk mengadakan serangan ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir, yaitu Bani Edom. 10.000 lainnya lagi dia tawan dan dijatuhkan dari puncak bukit sehingga hancurlah mereka semua. Yang ketujuh, ketika ia telah mengalahkan Bani Seir atau Bani Edom ini, ia kembali ke Yehuda dan melakukan kesalahan. Apa yang dibuatnya? Ia mengambil Allah dari Bani Seir itu berupa patung-patung, mengadakan penyembahan, mendirikan tiang-tiang berhala, membakar korban-korban di depan para Allah itu. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Melalui seorang nabi Tuhan mengutus orang kepada Amasya dan berkata, Amasya, mengapa engkau mencari Allah suatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bahkan bangsanya sendiri dari tanganmu? Kalau saya mau pakai bahasa sehari-hari, kamu tolol, Amasya. Nah, sementara nabi itu berbicara, Amasya menjawab, hai, apakah kami telah mengangkat kamu sebagai penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh juga? Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Kemudian Amasya mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, raja Israel, mengatakan,
Ayo bos, mari kita beradu kekuatan. Yoas Raja Israel membalas dengan sindiran. Onak yang di Gunung Libanon mengirimkan pesan kepada pohon aras di Gunung Libanon, bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki untuk menjadi istrinya. Tapi binatang-binatang Libanon berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu. Hai, pikirmu karena engkau sudah mampu mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat diri untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal sajalah di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau dan Yehuda akan jatuh bersama-sama? Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan perkataan itu. Sebab Allah juga telah menentukannya untuk menyerahkan dia ke tangan Yoas. Karena Amasya telah menyembah Allah Bani Edom. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel. Lalu mereka beradu tenaga. Mereka berperang. Benar saja, Yehuda terpukul kalah. Masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya di Bet-Semes, lalu membawanya ke Yerusalem. Yoas membongkar tembok Yerusalem, mengambil emas, perak, dan segala perkakas yang terdapat di rumah Allah dan istana raja yang ada di bawah pengawasan Obed-Edom. Lalu matilah Yoas Raja Israel, dan Amasya masih hidup 15 tahun lagi. Sejak Amasya menjauhi Tuhan, melupakan Tuhan dan menyembah Allah-Allah Bani Edom, Tuhan mengizinkan orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu ia lari ke Lachis, tapi orang menyuruh mengejar dia di Lachis dan membunuhnya di sana. Ia mati. Dan ia diangkut dengan kuda dan dikuburkan di samping nenek moyangnya Daud. Nah saudara, pelajaran penting apakah yang dapat kita petik dari kisah sejati yang dituliskan oleh Alkitab? Yang pertama, Amasya tidak memiliki keteguhan hati untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Padahal Tuhan sudah menunjukkan pertolongannya ketika ia melawan Bani Edom, Bani Seir. Ia diizinkan menang oleh Tuhan. Tapi justru setelah ia pulang dan menggondol kemenangan itu, ia justru membawa patung-patung berhala Bani Edom dan menyembahnya. Dia membuat tugu-tugu berhala dan menyembahnya. Yang kedua, Amasya tidak mau mendengarkan teguran Tuhan untuk bertobat dari tingkah laku yang salah. Akibatnya Tuhan mengizinkan dia mati terbunuh. Nah, kiranya hati kita dilembutkan oleh Tuhan untuk siap mendengar teguran Tuhan dan nasihatnya, serta teguh berpegang dengan segenap hati kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin.